Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa qala ayatul ukhra wa wasa biha Ibrahimu bani wa yaqulu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia, di saat yang sakral, di mana pintu-pintu langit terbuka, pintu arsy-Nya Allah terbuka, pintu ampunan dan taubat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permohonan permintaan hamba-hamba Allah yang hari ini, detik ini sedang melakukan sebuah riyadhah dalam syariat ibadah Jumat berjamaah, maka apapun dosa dan kesalahannya, ketika hari ini kita memohon, meminta kepada Allah dengan melakukan sebuah istighfar dan pertobatan, insyaallah segala dosa dan kesalahan kita akan diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok yang mulia, yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, yang menjadi penegak kebenaran, yang paling sabar di dalam menghadapi ujian demi ujian, yang paling depan di dalam mengusung keadilan, yakni Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, mari kita restorasi kepada sejarah Rasulullah 14 abad yang silam. Ada 4 pesan Rasulullah di dalam membangun kekuatan Islam. Pasca hijrah Rasulullah dari kota Makkah Al-Mukarramah, kemudian masuk ke kota yang baru, yaitu Yasrib awal namanya, kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi satu nama yang mulia, yaitu adalah Al-Madinatul Munawwarah. Dari situlah Rasulullah SAW membangun Islam dalam kurun waktu 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, mampu menjadikan 2/3 isi dunia bersyahadat, taat, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa rahasia dan kunci yang dibangun oleh Rasulullah SAW? Ada 4 cara bagaimana Rasulullah SAW
di awal-awal Islam membangun sebuah kekuatan Islam yang sangat diperhitungkan oleh pihak lain. Yang pertama adalah Rasulullah SAW membangun pilar kekuatan akidah dan ibadah. Sebagai pilar kekuatan utama adalah membangun kekuatan akidah dan ibadah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW di dalam membangun Islam ditopang dengan pilar yang kedua, yaitu adalah membangun kekuatan ekonomi. Kemudian pilar yang ketiga adalah membangun kekuatan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat adalah di awal-awal Islam Rasulullah sukses dan berhasil membangun kekuatan Islam. Yang keempat adalah kekuatan politik. Para hadirin tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, mari kita merefleksi kembali dengan pesan 4 pilar yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Yang pertama adalah pilar kekuatan akidah dan ibadah. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, yang pertama-tama dibangun adalah masjid, di mana masjid difungsikan sebagai sentral, sebagai pusat pembinaan akidah dan ibadah. Maka dari situlah melalui edukasi, melalui sebuah pembelajaran yang dijalankan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya, dengan menitik beratkan kepada sebuah kekuatan akidah dan kekuatan ibadah, maka menghasilkan sebuah keyakinan umat, prinsip umat yang salah satu contohnya tidak bisa digoyahkan. Hasil dari pendidikan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya adalah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah diintimidasi, disiksa, dianiaya agar kembali kepada agama sebelumnya, dengan iming-iming akan diberikan sebuah nominal yang akan diberikan, tapi hasil dari sebuah pembinaan akidah dan ibadah yang kuat, maka tercermin dari sosok Bilal bin Rabah memegang teguh kekuatan dengan mengatakan ahad, ahad, lebih memilih kepada Allah, lebih memilih kepada Rasulnya ketimbang iming-iming atau tawaran-tawaran yang lain. Para hadirin masyarakat muslimin, tamu-tamu yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan pilar yang pertama ini kita amalkan di lingkungan kita masing-masing. Jadikan masjid sebagai pusat atau sentral kegiatan pembinaan akidah dan ibadah. Dari mulai anak-anak kecil, biarkan mereka pecicilan di masjid, biarkan mereka senda burung di masjid, biarkan mereka senang-senang di masjid. Justru peluang pintu masuk kita untuk membina mereka. Jangan sampai anak-anak di masjid dimusuhi. Jangan sampai anak-anak di masjid diusir, karena ketika tidak terdengar teriakan anak-anak, dipastikan putusnya generasi Islam. Para hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat beberapa nabi yang dimuliakan Allah, atau orang biasa yang dimuliakan Allah, begitu concern, begitu perhatian, begitu peduli terhadap generasi yang akan datang. Salah satunya adalah yang diterapkan, yang diajarkan terlebih dahulu adalah akidah. Salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mendidik putra-putrinya 19 dari 25 nabi dan rasul, 19 adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam salah satu ayat surat kedua Al-Baqarah ayat 132 menyampaikan bahwa wahai anak-anakku, Allah telah memilih agama Islam buat kalian
maka jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Makna yang tersimpan di dalam ayat ini menunjukkan sebuah metode, sebuah cara, sebuah pendekatan seorang ayah mengajarkan akidah terhadap anak-anaknya. Salah satu contoh hamba Allah yang mulia, bukan Nabi dan Rasul, Luqmanul Hakim, ketika melakukan sebuah pendekatan, pengajaran, pendidikan terhadap putra-putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah mensekutukan Allah, karena sesungguhnya mensekutukan Allah adalah perbuatan dosa yang besar. Apa makna yang tersimpan di sini? Adalah menanamkan ketauhidan, menanamkan akidah, mendahulukan Allah, mendahulukan Rasulnya. Para hadirin masyarakat muslimin, sebagai kita suami, orang tua yang memiliki tanggung jawab mutlak terhadap keselamatan akidah anak dan istri kita, suami, ayah mutlak bertanggung jawab di hadapan Allah adalah mempertanggungjawabkan keselamatan akidah, ibadah, istri dan anak-anak kita. Mari kita perhatikan anak-anak kita, mari kita peduli dengan generasi ke depan untuk melihat 50 tahun Islam di depan. Lihatlah anak-anak hari ini, lihatlah cucu-cucu kita hari ini. Para hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah berhasil menjadikan 2/3 penduduk dunia bersyahadat kepada Rasulullah? Salah satu pilar pertama adalah memperkuat atau membangun kekuatan akidah dan ibadah. Para hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian kekuatan yang kedua setelah membangun masjid sebagai pusat pembinaan umat, maka yang kedua adalah membangun pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Karena agama tanpa ekonomi tidak akan berjalan. Agama tanpa ekonomi tidak akan berjalan, karena salah satu syarat ibadah pokok adalah tergantung dengan ekonomi. Maka Rasulullah dengan para sahabat membangun pasar, dijadikan sebagai sentral aktivitas ekonomi, sebagai kekuatan umat untuk menjalankan akidah, ibadah, syariah supaya tegak adalah harus didukung dengan kekuatan finansial, didukung dengan kekuatan ekonomi. Maka Allah dan Rasulnya memotivasi kita sebagai umat Islam harus menjadi orang yang punya kemampuan dalam hal finansial, harus punya kemampuan dalam bidang ekonomi, karena agama dan ekonomi seperti dua rel kereta api. Ketika salah satunya pincang, maka keretanya akan terguling. Baik agamanya lemah atau ekonominya lemah, maka kehidupan agama dan ekonomi seperti dua sisi kereta api, harus sejalan seiring. Para hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, kenyataannya hari ini yang menguasai ekonomi adalah orang lain, bukan umat Islam. Sehingga kita ada di ujung telunjuk mereka, sehingga dari mulai kebutuhan ujung rambut sampai ujung kaki disuplai oleh mereka, sehingga kita tidak berdaya dalam hal ekonomi. Para hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, maka kita harus sadar bahwa kekuatan ekonomi menjadi salah satu pilar untuk membangun kekuatan Islam. Yang ketiga, setelah Rasulullah SAW membangun masjid sebagai pusat pembinaan umat, membangun pasar sebagai pusat kegiatan transaksi ekonomi, yang ketiga adalah membangun kekuatan sosial. Ketika kaum muhajirin yang berangkat bersama-sama Rasulullah dari Mekah, kemudian disambut oleh orang Ansor di Madinah, disatukan dengan satu sistem persaudaraan, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sistem al-wahad, maka menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat yang diperhitungkan oleh musuh-musuh Islam di kala itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat, yadullah minal jamaah. Kekuatan itu ketika kita bersatu. Kekuatan itu ketika umat Islam bersatu. Maka ketika kita hari ini menginginkan umat Islam jaya, umat Islam menang, umat Islam tangguh,
maka jalankan konsep keislaman di dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran surat ke-9 ayat yang ke-71, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Pesan Allah di dalam surat ke-9 ayat yang ke-71, sesungguhnya orang mukmin laki-laki dan perempuan ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain saling membantu, saling menolong, saling menjaga, saling menasehati. Fenomena hari ini, satu muslim dengan muslim yang lain, satu mukmin dengan mukmin yang lain saling mengejek, saling mencerca, saling menghina, saling menghujat, sehingga umat Islam cerai-berai, sehingga umat Islam lemah, mudah dibakar, mudah diprovokasi, mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak senang bahwa umat Islam maju. Para hadirin tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, salah satu konsep bahwa Islam akan tegak berdiri kokoh di muka bumi Allah ini adalah berjamaah. Bukan hanya dalam hal sholat ibadah, tapi berjamaah di dalam ibadah, berjamaah dalam hal muamalah, berjamaah dalam hal siasat. Para hadirin masyarakat muslimin yang terakhir, pesan Rasulullah agar umat Islam kuat, maka membangun pilar yang keempat adalah kekuatan politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah kontrak politik dengan berbagai pihak, dengan melakukan sebuah konstitusi pertama, diakui oleh dunia. Konstitusi pertama yang tertulis adalah Piagam Madinah, terdiri dari 47 pasal. 24 pasal mengatur hubungan antara umat Islam dengan luar Islam, 23 membangun aturan terkait dengan norma-norma di antara umat Islam. Rasulullah melakukan sebuah kontrak politik dengan Yahudi, Rasulullah melakukan kontrak politik dengan Nasrani, Rasulullah melakukan kontrak politik dengan Majusi, sehingga dengan payung konstitusi Piagam Madinah maka sama satu sama lain hidup rukun bersamaan, jalan beriringan, tidak ada pecah belah. Ketika Rasulullah SAW menerapkan Piagam Madinah di awal-awal Islam. Para hadirin masyarakat muslimin, pesan yang harus kita tangkap dari hal ini, umat Islam tidak boleh buta politik. Umat Islam tidak boleh antipati terhadap politik. Umat Islam tidak boleh acuh cuek terhadap politik. Ketika umat Islam acuh, antipati, tidak suka atau benci dengan politik, maka yang memainkan peranan politik adalah orang-orang yang tidak suka dengan Islam, bahkan tidak mengerti dengan Islam, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah merugikan umat Islam. Salah satu contoh, syariat Islam hari ini dicabik-cabik. Salah satu contoh, ada klausul dalam hal masalah hukum zina. Perzinahan dikatakan berzina apabila ada satu pemaksaan. Salah satu dipaksa maka dikategorikan berzina. Tidak termasuk zina apabila kedua-duanya ridho, suka sama suka. Padahal dalam Islam jangankan berzina, mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukan perzinahan. Maka hari ini perzinahan sudah menjadi sebuah budaya. Yang kedua, masalah jual beli obat terlarang. Barang haram, barang jual beli obat-obat terlarang dilarang dijual belikan kecuali ada izin resmi. Artinya membolehkan secara terselubung. Kenapa demikian ini terjadi? Karena umat Islam antipati dengan politik, karena umat Islam benci dengan politik, sehingga mereka memainkan aturan dalam hal ini tidak berdasar kepada aturan Al-Quran Karim dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
Para hadirin masyarul muslimin, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, sehingga perlu kita pikirkan 4 konsep kekuatan yang dibangun oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menjadi tokoh yang diakui, yang sangat berpengaruh. Dari 100 tokoh, Michael Hart melakukan sebuah riset, 100 tokoh yang paling berpengaruh, Rasulullah SAW adalah urutan yang pertama. Salah satu project pilotnya adalah membangun kekuatan Islam. Di awal-awal Islam sampai berefek 2/3 penduduk dunia bersyahadat di kala itu. Semoga Allah memberikan sebuah hidayah kepada kita. Semoga Allah menuntun kita kepada jalan yang benar. Back to Quran, back to Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Karena disitulah jalan hidup yang akan menyelamatkan. Karena disitulah aturan hidup berbangsa bernegara. Karena disitulah adalah aturan hidup berbudaya, bersosial, bermuamalah, dan melakukan sebuah ibadah. Semoga kita diberikan sisa-sisa umur ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Dan semoga juga kita peduli terhadap generasi yang akan datang. Jangan sampai sepeninggalan kita mereka, naudzubillah, jangan sampai berpindah agama. Kalau kita tidak peduli hari ini, kapan lagi? Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Baik dalam hal politik, baik dalam hal generasi, baik dalam hal bangsa dan negara ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu li wa lakum. Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alil khair la'alakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linas. Para hadirin tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah di saat pintu-pintu langit terbuka, pintu arasnya terbuka, pintu ampunan dan taubat dibukakan oleh Allah, agar kita menyadari, agar kita memohon, agar kita bertaubat kepada Allah di hari ini dengan harapan insyaallah Allah akan mengampuni dan menerima taubat kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.